Lalu, bagaimanakah kondisi, permasalahan, dan kebijakan pemerintah dalam membangun industri halal? Saat ini, halal telah menjadi tren gaya hidup dunia. Produk-produk halal tidak lagi hanya dikonsumsi oleh umat muslim sebagai salah satu pemenuhan standar hukum syariah. Akan tetapi, umat non-muslim pun sangat tertarik dengan produk halal. Alasannya, karena produk halal telah melalui proses sertifikasi yang ketat sehingga telah terjamin kebersihan, keamanan, dan kualitas dari keseluruhan rantai produksinya. Fenomena ini pun telah diapresiasi oleh negara-negara di dunia secara universal. Banyak negara dengan penduduk minoritas muslim yang ikut serta mengembangkan industri produk halal mereka, baik tingkat domestik maupun internasional. Contohnya seperti Thailand yang telah mengukuhkan dirinya sebagai negara pemilik dapur halal dunia, Australia yang telah memproduksi dan mengekspor daging sapi halal, dan Cina yang telah mendominasi industri tekstil halal dunia. Lalu, apa saja permasalahan yang dihadapi industri halal? Indonesia masih belum menjadi pemeran utama dalam potensi besar pasar produk halal yang dimiliki, karena Indonesia masih tertinggal dalam penyedia produk dan layanan jasa halal. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator, Indonesia menempati posisi kelima dengan skor 49. Posisi pertama ditempati oleh negara tetangga kita, Malaysia, yang mendapatkan skor 111. Permasalahan lainnya adalah dengan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan bergabungnya Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai halal hub menambah panjang jalur ekspansi pasar halal Indonesia ke internasional. Selain itu, saat ini Indonesia belum memiliki kawasan industri halal seperti yang telah ada di Malaysia. Menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menghadapi MEA. Sampai saat ini, akses pelaku usaha di Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke pasar internasional pun terbatas. Namun, jika digerakkan dengan baik, Indonesia sangat berpotensi menjadi peringkat pertama dalam pasar industri halal. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Di segi regulasi, industri halal di Indonesia diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan industri halal. Namun, saat ini belum dirasakan pengaruhnya secara signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan industri halal. LPH dan auditor untuk sertifikasi halal juga belum rata tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Tentunya ini menghambat dan memperlambat para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal atas produk mereka. Lalu, apa sajakah kebijakan pemerintah dalam industri halal? Dari segi regulasi, industri halal di Indonesia diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal yang ikut memperkuat potensi yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya, terdapat Omnibus Law yang baru-baru ini disahkan. RUU Ciptaker membuat sejumlah perubahan signifikan pada Undang-Undang JPH, diantaranya soal kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, pelibatan ormas Islam berbadan hukum dalam proses sertifikasi halal, pemangkasan jangka waktu pengajuan dan proses sertifikasi halal. Selanjutnya, Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Pak Teten mengatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UMKM akan menjalankan beberapa program strategis dan pengembangan industri halal di Indonesia. Strategi pertama akan melakukan perluasan pasar produk dan jasa dengan fokus pada sektor busana muslim. Strategi yang kedua adalah akselerasi pembiayaan dan investasi dengan fokus pada keuangan syariah. Strategi yang ketiga memberikan kemudahan dan kesempatan berusaha, diantaranya dengan deregulasi, Omnibus Law, kebijakan afirmasi untuk perpajakan, pengupahan, dan sertifikasi. Strategi yang kelima adalah pengembangan kapasitas manajemen SDM dengan fokus halal travel. Beliau mengatakan akan mengembangkan wellness tourism berbasis inklusif bisnis, peningkatan kapasitas usaha di bidang ekoturism, dan pengembangan SDM pengelola homestay. Kemudian, strategi yang terakhir adalah koordinasi lintas sektor.